ada tiga wanita besar di dalam Malam perjalanan iman. Jadi karena ibu ada di sini, sementara nanti harus jaga cucu. Nanti kami serau kita dalam doa. Ibu Eleonora bisa bisa dengar nggak? bisa Romo. Jadi ini apa namanya penghormatan terbesar untuk para wanita. Jadi kita serahkan doa ya, Bu, untuk memulai nanti kepada Bu Eleonora. Nanti semoga kamis-kamis yang lain ada ibu-ibu yang lain gitu. Nanti saya jelaskan sedikit kenapa kita di sini. Oke, nanti setelah didoakan lagi. Setelah itu membawa saya jadi gugup nih karena banyak wanita di sini. Jadi begitulah. Ada terus saya jadi gugup ya. Banyak ibu-ibu Romo di sini Romo. Oke, jadi Ada nanti. Liliana, ada Yuk, mau di sini. Oke. Jadi Mbak Suci, Mbak nanti Sylvia. tanpa memperpanjang waktu, sekarang sudah jam 7.17 ya. Kita buka doa lalu sedikit kita melihat Injil untuk hari Minggu, Lexio Divina sekitar 15-20 menit setelah itu masuk ke tema. Jadi setiap Kamis nanti atas anjuran nanti teman-teman kita sedikit Lexio Divina atau mau dinamakan apa saja terserah untuk bacaan hari Minggu khususnya Injil. Bagaimana kita mempersiapkan juga Injil hari Minggu sebelum kita masuk ke hari Minggu. Jadi terima kasih. Jadi sekarang dengan eh, rasa cinta, rasa kasih yang sepenuhnya kita menyerahkan kepada Ibu Eleonora untuk membawakan kita dalam doa. Monggo Bu. Baik, Bapak Ibu Romo dan Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Mari kita buka Zoom kami ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Bapa yang maha baik. Puji dan syukur serta limpah terima kasih Bapa untuk saat ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan berita bahagia Tuhan. Bapa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau saja yang menyertai kami, menyertai Romo dan kami semua dalam pembicaraan ini, semuanya dalam kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putramu terkasih, Tuhan dan pengantara kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jadi Oh, terima itu kasih si juga. Pupun ada Pong. Dia Jadi takut sendiri. Pupun ada tamunya, takut sendiri dia. Jimmy bisa di mute oke. Nanti moderator. Oke, jadi terima kasih untuk juga yang mengirimkan kenangan kunjungan Bapak Paus ya, warna hitam dan warna putih. Jadi jauh-jauh dari Indonesia dikirim ya. Oke, terima kasih juga. Kebetulan ada misionaris yang libur, jadi cuti dan pulang cuti ya ada teman-teman di Jakarta kirim sesuatu. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, kita mulai sudah 3 Kamis ya. Kamis pertama tentang rekoleksi tentang eh, rekoleksi untuk pewarta digital online, tentang kriteria karakter jadi pewarta seperti apa, bukan hanya dalam tingkat tingkat apa namanya digital, tetapi juga dalam kehidupan setiap hari, eh, yang dimana kita melihat bahwa Yesus juga merasa mengalami bagaimana pewartaannya gagal ketika dia pergi ke kampungnya sendiri ditolak, ah, dan semuanya itu di Nazaret dan seorang nabi tidak akan dicintai di tempat asalnya. Jadi seolah-olah gagal ya pewartaannya seperti itu. Berapa kali sih kita merasa gagal di dalam perjalanan pewartaan setiap hari di lingkungan, di paroki, di digital atau di mana semua karena ada yang tolak, ada yang tidak setuju dan semuanya itu. Eh, Kami selalu kita telah melihat sedikit bagaimana dimensi hidup di dalam gereja ya, kerikma atau pewartaan. Pewartaan itu membawa persekutuan koinonia. Di dalam koinonia itu, persekutuan itu, komunia itu kita merayakan liturgi.
Dan setelah liturgi kita memberikan pelayanan diakonia, dan di dalam pelayanan itu di mana kita memberikan martir ya, kesaksian. Jadi seorang pewarta yang baik, seorang Katolik Kristen yang baik, dia harus menghidupi 5 dimensi gereja itu. Kerigma, koinonia, kerigma adalah anunsio atau pewartaan atau perkataan. Pewartaan bisa dikatakan juga dalam pengertian pewartaan dalam perkataan, penjelasan, tetapi juga perkataan pewartaan juga bisa dibawa di dalam bentuk hidup ya. Orang hanya melihat, oh ya ini orang Katolik ya, oh ya ini orang Kristen ya, hanya dengan cara hidup seperti yang telah kita baca di dalam Kisah 2 42 sampai 47. Setelah itu di dalam pewartaan itu kita hidup di dalam persekutuan seperti jemaat atau gereja perdana, koinonia. Di dalam koinonia itu mereka memecah-mecahkan roti, liturgi dan berdoa. Dan di dalam setelah berdoa, setelah liturgi itu mereka memberikan diakonia, pelayanan. Mereka mengumpulkan semua harta mereka dan membagikan satu sama lain. Dan pada saat itulah mereka memberikan kesaksian martir ya. Jadi jangan lupa ya, jangan jadi pewarta saja, tetapi lupa pergi ke persekutuan, lupa pergi ke misa, lupa pergi ke pelayanan, lupa pergi memberikan kesaksian. Takut dong di restoran Padang nih, banyak yang Islam ya, malu-malu buat tanda salib. Contoh kecil seperti itu ya. Oke, jadi dan pada pertemuan ketiga ini mari kita melihat sedikit tentang evangelisasi model Yesus ya. Nanti semoga kita bisa dalam 1 jam ini sebelum membuka wacana untuk dialog. Jadi kita mulai dengan eh, melihat sedikit tentang hari Minggu ini. Hari Minggu ini kita buat apa? Oke, hari Minggu ini kita buat apa ya? Jadi ini sebenarnya, apakah bisa dilihat? Eh, bisa ya, Mas Jimmy? Bisa, iya Bisa, bisa. bisa Romo. Bisa Romo. Oke, oke teman-teman bisa eh, nanti jangan lupa kalau teman-teman yang masuk langsung di mute ya. Kalau teman-teman masuk ke room langsung di mute. Oke. Evangelisasi model Yesus ya. Mm-mm. Pembaharuan hidup dan misi kita dalam hidup dan misi Yesus. Kadang kita mendengar statement, oh ya, uh, Martin Luther abad ke-16 datang dan memperbaharui gereja, memperbaharui apa. Ternyata yang harus kita buat adalah bagaimana memperbaharui misi dan hidup kita di dalam misi dan hidup Yesus. Jadi bagaimana mungkin statement yang mengatakan ada yang datang, para pendiri-pendiri denominasi datang untuk memperbaharui gereja. Ini error atau kesalahan terbesar karena yang paling penting adalah bagaimana memperbaharui hidup dan misi kita di dalam misi dan hidup Yesus. Jadi jangan membalikan kenyataan biblis, kenyataan misi Yesus menjadi kenyataan lain seperti kita yang memperbarui hidupnya Yesus, misinya Yesus. Oke, sebelum masuk ke model evangelisasi model Yesus, saya pernah sentuh tema ini sedikit ya, Deutro ulang beberapa kali, penting sekali. Um, eh, Bagaimana memperbaharui hidup dan misi kita di dalam hidup dan misi Yesus. Bukan Yesus memperbaharui misi dan apa kita harus berjuang. Bagaimana saya bisa masuk dan memperbaharui diri saya di dalam misi dan hidup Yesus. Pertama, kita harus melalui namanya pertobatan, metanoia, transformasi yang diliputi 4 hal penting. Pertama, aktivisme ke kontemplasi. Susah sih orang masuk ke dalam proses ini karena hanya aktivisme, hanya kegiatan di proki, kegiatan di grup-grup kegiatan, di semua kelompok-kelompok gereja. Buat kegiatan dong, buat kegiatan dong, buat kegiatan dong. Sekolah-sekolah Katolik buat kegiatan karena semua orang mengetahui kita dari semua kegiatan. Dan kita lupa apa yang namanya kontemplasi. Dan Yesus memakai metode ini setelah dia mewartakan, bekerja seharian, dia pergi untuk berbicara dengan Bapaknya. Tefila, tidak mau koneksinya dengan Bapa terputus.
Memang susah masuk ke dalam kontemplasi ini, seolah-olah kita kita takut ya. Ini yang kita namakan eh, bagaimana saya melewati dari saya yang palsu ke saya yang asli ya. Karena untuk masuk ke dalam saya yang asli kita harus masuk dalam proses kerapuhan. Saya yang palsu atau yang kita namakan kesadaran seharian Pak Jimmy dan kawan-kawan itu contohnya ide, pikiran, perasaan, pekerjaan, kegiatan kita setiap hari masuk di dalam realnya saya yang palsu atau yang namanya kesadaran harian kita, dendam, marah dan semuanya itu. Contoh kecil ya, ketika ada yang membuat kita marah, kita pasti langsung emosi. Oke, masuk di dalam kesadaran harian, kesadaran palsu kita. Tetapi ada pembatas, seolah-olah itu di bawah permukaan sungai, saya yang asli. Ketika kita mau marah, hati nurani kita bilang, ngapain Deutro? Jangan dong, jangan jelekin orang loh, ngapain balas dendam dan semuanya. Yesus bilang kalau orang tempeleng kiki kiri pasang pasang pipi kanan kan, ngapain balas dendam. Ini yang kita namakan saya yang asli atau kesadaran religius, kesadaran rohani kita. Tetapi untuk masuk ke sana, kita harus melalui sebuah proses yang namanya kerapuhan. Untuk masuk ke sana, kita mengalami sebuah proses kerapuhan. Dan proses kerapuhan ini hanya bisa berfungsi kalau ada kontemplasi. Hanya bisa berfungsi kalau ada masa tenang, diam dengan diri sendiri. Contoh kecil, kalau kalian tidak dalam diam mendengarkan hati nuranimu, kamu akan balas dendam. Proses kerapuhan ini yang kita namakan kalau kita bandingkan langsung dengan contoh kecil, kepompong sebelum jadi kupu-kupu, dia harus terbungkus, tidak bisa buat apa-apa. Masa paling lemah, masa paling rapuh ketika binatang lain, burung lain datang dan makan, selesai. Sampai di situ siklus sebelum jadi kupu-kupu terputus. Masa rapuh, masa diamnya seperti Raja Wali atau elang ketika dia harus melepaskan kuku dan patoknya. Itu masa paling lemah, masa paling rapuh. Kenapa? Karena binatang lain datang dan memakannya, membunuhnya. Saudara-saudari, kalau kita dalam proses pewartaan, kadang kita melupakan fase ini. Kita hanya membuat kegiatan, lupa untuk formasi, lupa untuk memperkaya pengetahuan iman, lupa untuk semuanya. Kedua, kita harus bertobat dari individualisme ke kerjasama, kerja kelompok, kooperasi. Saya tidak sendiri di atas dunia ini, seperti Tuhan. Mm-mm. Tuhan itu satu tapi tidak sendiri. Bapa punya fungsi, Putra punya fungsi, Roh Kudus punya fungsi. Kadang di dalam sistem pewartaan kita berpikir bahwa kita saja yang menjadi tokoh utama, yang lain tidak. Banyak kali ini kita buka kita punya room itu ya tanpa mau kunjung room orang lain. Contoh kecil. Ini yang namanya hati-hati dengan individualisme di dalam pewartaan. Membagi peluang untuk dengan sendirinya ada hubungan nanti dengan yang keempat dari penginjil kepada yang diinjili. Hmm. Yesus juga harus bertanya kepada Petrus dalam persoalan membayar pajak. Apakah kita harus membayar pajak? Petrus, saya mau konsultasi dengan engkau ya, Petrus. Bagus sekali kalau kita lihat di Matius 17 ya. Setelah dia memberikan kekuasaan terima untuk kunci dan Matius 16-19 terimalah kunci kerajaan Allah. Lalu bab 17 dia konsultasi dengan Petrus ya. Apakah kita harus membayar atau tidak membayar? Eh, ini penting sekali saudara-saudariku yang terkasih. Kadang egosentrisme kita mainnya di sini. Ego tuh mainnya di sini. Ego tuh harus memberi makan ya. Harus diberi makan kepada ego. Contoh kecil ya. Setelah memberikan hadiah kepada seseorang, kita akan kata sebelum memberikan hadiah, setelah memberikan hadiah kita bilang itu hadiah itu saya beli di Amerika Serikat ya.
Mau beli di Amerika Serikat ke, mau beli di ini Senen ke, mau beli di ini Jatinegara ke. Ah, itu tempat yang dibeli itu tidak menghilangkan nilai dari hadiah itu. Oh ya, kamu senang ya? Senang nggak hadiah itu? Itu sebenarnya kita dengan sendirinya sedang mempertegas bahwa ego saya harus diberi makan. Oh ya, berapa orang di Rome ya? Seperti itu. Saya kan itu, saya senangi kalau orang di Rome banyak gitu kan. Saya bilang, Tuhan, saya ini sedang memperkaya ego. Dan apa yang kau bilang, di mana satu dua orang, dua orang tiga, dua atau tiga orang berkumpul atas namaku. Tidak apa. Seperti itu. Yang penting atas namamu, kebenaranmu dan semuanya itu. Kadang ego ini yang berhadapan dengan situasi di mana dunia mendidikmu di dalam keegoan ini. Individualisme harus kembali kepada kerjasama. Dan yang ketiga adalah menaklukkan ke dialog. Banyak kali termasuk saya, saudara dan saudariku yang terkasih, awal-awal 2012-2013 ketika mengeluarkan apa namanya Kaminar Bibliku, artinya berjalan bersama dengan kitab suci dalam doktrin gereja, itu keras ya melawan pendeta-pendeta dan semua. Saya bilang, Tuhan, ini cara nih, cara untuk tujuan yang baik saya kadang menghalalkan segala cara ya. Keras dan semuanya. Ternyata prinsip saya keliru di dalam, oh saya harus menaklukkan mereka. Ternyata Tuhan yang akan menambahkan ya anggota gerejanya, seperti Kisah 2:47, bukan saya yang menaklukkan. Kadang kita keliru. Deutro atau Lili. Kisah 2:47. Pikirnya kita yang menaklukkan. Kisah Silakan. 24, Kisah 2:47. Ternyata yang menambahkan Tuhan, bukan saya. Oke. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke, ternyata bukan menaklukkan. Dialog hidup itu penting. Bagaimana itu dialog hidup? Dialog dengan apa yang dibuat setiap hari, apa yang dihidupi setiap hari. Lili dari ayat 42. Inilah dialog kehidupan. Orang-orang melihat mereka takjub dan menjadi percaya. Kita bukan yang menaklukkan mereka. Urusan Tuhan Allah mau menambahkan tidak. Kita adalah berdialog. Ada satu proses kemanusiaan di mana kalau kemanusiaan kita lebih kuat ketika kita masuk ke rum-rum kita dan ditentang dan dicaci maki dan semuanya itu. Ini jadi persoalan lain lagi ya. Persoalan lebih kepada kemanusiaan. Tetapi lihat cara hidupmu, dialog kehidupan itu penting. Tidak usah banyak kali, nggak usah dengan kata-kata ya. Contoh Pak Jimmy, dalam pandemi dan teman-teman Protestan, Katolik, Islam bersatu dalam kemanusiaan. Orang melihat aja bagaimana cara hidupmu. Bagaimana cara hidup itu yang membuat orang lain terbuka matanya untuk ikut Yesus. Silakan, Lili, dari ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka semua berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Oke, Lili, cukup oke. Nanti, iya, semua orang silakan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Oke, Dan cukup Lili. Lili cukup. Jadi dengan cara hidup seperti itu ya, dialog kehidupan itu penting. Dialog bukan karena saya omong dengan engkau. Dialog lebih dari itu, bagaimana saya menjadikan hidup saya sebagai sarana dialog itu. Dialog itu butuh dua, monolog itu butuh satu. Jadi demikian pun di dalam kehidupan kita. Bagaimana dari konsep menaklukkan kepada menjadikan hidup saya sebagai dialog, jadi jembatan kecil supaya orang lain melihat keagungan Tuhan. Seperti gereja perdana bagaimana menghidupi itu dalam pengajaran para rasul,
di dalam persekutuan, di dalam liturgi pemecahan roti Ekaristi dan berdoa, di dalam mengumpulkan bantuan kemanusiaan dan memberikan kepada mereka yang membutuhkan dan semua orang melihat itu. Karena itu Paus Fransiskus bilang iman itu lahir dari ketertarikan. Oh ya, ada apa sih Jimmy ya? Kok Katolik seperti itu ya? Maksudnya seperti ini yang tanpa mengatakan saya menaklukkan engkau karena saya mencari jiwa-jiwa yang hilang. Hati-hati dengan persoalan pernyataan seperti ini ya. Keempat, keempat, penginjil ke yang diinjili memang susah ya teman-teman. Karena kita punya konsep menaklukkan, maka kita selalu bilang kita yang jadi penginjil, kita yang jadi pewarta, kita yang jadi tukang omong, dan orang lain harus diinjili. Ternyata inilah yang kita namakan pertobatan dari penginjil kepada yang diinjili. Ketika saya omong dengan Lili, dalam waktu yang sama Lili sedang menginjili saya. Ketika saya berdialog dengan Jimmy, Jimmy pada saat yang sama, Deutro pada saat yang sama, mereka lagi menginjili saya dengan cara hidupnya, dengan perkataannya, dengan senyumannya, dan semua. Ini penting. Dan yang kelima, saudara-saudariku yang terkasih, saya tambahkan satu itu, adalah pertobatan dari hanya jadi admin kepada kembali kepada jadi rasul, apostol. Semoga ini panggilan lebih kepada panggilan kepada Romo-Romo ya, lebih kepada panggilan biarawan biarawati yang lebih suka duduk di kantor proki daripada kunjung dombanya ada di mana. Ini juga panggil. Ini saya ambil pertobatan ini dari sedikit dari apa namanya itu SVD sedikit ya tahun yang ke-15 em, Kapitel Jenderal ke-15 SVD punya eh, panggilan eh, yang ini yang kita bilang panggilan pertobatan ini dan salah satu yang saya tambahkan malam hari ini itu berpalinglah dari hanya menjadi admin kepada menjadi rasul kembali yang berjalan yang tahu domba hilang di mana dalam pengertian ini ya kalau Protestan ya. Di mana mereka yang punya masalah di mana tempat mereka menangis, di mana Lili menangis di kantornya, di mana Lili menangis di rumahnya. Jangan lupa itu. Jadilah kembali rasul. Karena apa? Karena lebih banyak orang pilih menjadi admin ya. Di kantor ada AC, di kamar ada internet. Jadi lebih kepada sebuah admin pastoral, admin paroki, admin evangelisasi daripada menjadi rasul yang turun. Karena itu Paus Fransiskus bilang jadi gembala dia harus ada di tengah supaya baunya bau domba. Paus Fransiskus bilang, marilah kita berlumpur karena Kristus. Dan kepada orang muda, Paus Fransiskus bilang, jadilah anak jalanan Kristus. Jadi, kalau kita masih belum berlumpur karena kerajaan Allah, artinya kita masih di ruangan yang ber-AC, kita menjadi admin saja, daripada menjadi rasul kembali. Ini panggilan untuk kita semua. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, dimensi kehidupan manusia. Kalau kita mau lihat, Yesus nanti dalam semua dimensi itu Yesus Yesus masuk ya. Dimensi kehidupan manusia fisik, mental, spiritual, emosional atau afektif dan sosial. Apa yang membuat kita manusia? Yang membuat kita manusia adalah dalam dimensi-dimensi seperti ini. Tuhan menciptakan tubuh kita pertama dan Dia menciptakan dari tanah liat. Ini aspek pertama yang Tuhan ciptakan sebelum Dia memberikan nafas spiritual, roh, spirit kepada kita. Jadi aspek fisik ini apa yang perlu kita jaga? Aspek fisik ini yang membuat kita manusia ada di tengah-tengah orang lain. Masa sih Pak Jimmy, bagaimana Pak Jimmy bilang, oh ya saya berada di dalam roh di tengah-tengah keluarga saya atau secara fisik? Pertanyaan Secara saya, Pak fisik, Loro. Mo. Secara Secara fisik. fisik. Lihat, ya ini dia yang membuat kita manusia dalam pengertian yang pertama fisik ya. Tetapi ingat, fisik ini, tubuh ini diciptakan oleh Tuhan menurut gambarannya. Ini penting, saudara dan saudariku. Setelah itu Tuhan memberikan ruah, roh, spirit. Bagaimana dengan spiritual, kehidupan spiritual ini yang membuat saya manusia. Saya ciptaan yang serupa dengan Tuhan ketika Dia menghembuskan nafas itu kepada saya.
Lalu dia bilang begini, "Mm-mm. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Hidup sosial saya bagaimana? Bagaimana saya membangun sebuah relasi sosial dengan cara seperti apa? Dengan menaklukkan, dengan dialog, atau dengan ada bersama dan semuanya. Ini juga kita bertanya ya. Bagaimana dengan kehidupan mental saya, psikis saya, berhadapan dengan situasi ketika Tuhan memengeroti Hawa dan Adam berbuat dosa. Secara mental hancur ya. Karena kanser dan semua menurut hasil penelitian 80% adalah di mentalnya. Contoh nih, eh, dipecat dari kerja, aduh secara mentalnya ambruk ya, aduh gimana lagi nih susah. Atau dikatakan kamu punya kanser ya, istri punya kanser. Apa yang dipikirkan oleh seorang ibu, anaknya, suaminya, itu yang akan memperburuk, memperkeruh situasi kansernya. Karena itu 80% sebenarnya itu ada di kekuatan mental. Dan bagaimana ketika Tuhan menciptakan Hawa, dia ambil dari tulang rusuknya Adam. Secara afektif, emosional itu seperti apa? Saudara-saudariku yang terkasih, dalam semua dimensi ini, kehidupan ini, mari kita melihat kekuatan pewartaan kita seperti apa. Evangelisasi kita seperti apa. Yesus berhadapan dengan yang berpenyakit, yang sakit secara fisik, yang sakit secara mental, yang sakit secara spiritual, yang sakit secara emosional. Contoh kecil, lepra. Secara fisik sakit, secara mental sakit, secara afektif sakit. Kenapa? Mereka dijauhkan dari kehidupan sosial. Semua ini secara spiritual juga mereka rasa sakit sekali. Karena itu ketika menyembuhkan 10 orang lepra, dia pergi, tunjukkanlah kepada imam. Karena seorang imam yang melakukan kurban pembersihan. Jadi kenapa? Secara spiritualnya sakit. Afektif sakit karena apa? Sosial sakit karena apa? Karena mereka dijauhkan, mereka tidak boleh hidup bersama-sama. Dan mereka harus dengan lonceng kecil ya, kalau jalan dan teriak lepra, 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 lepra. Secara mental mereka kehidupan hancur dalam pengertian hidup. Tidak diterima secara sosial, secara afektif mereka dijauhkan, secara mental ambruk karena mereka harus jalan dan harus teriak lepra, 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 lepra. Secara spiritual sakit dalam pengertian ini dijauhkan dari bait Allah, tidak boleh masuk di sana. Makanya Yesus ketika menyembuhkan 10 orang kusta, dia bilang pergi, laporkanlah dirimu, tunjukkanlah dirimu kepada imam. Jadi ini dimensi kehidupan kita ternyata Yesus berhadapan dengan semua dimensi itu, kemanusiaannya itu, dan kalau kita baca Yohanes 1:1, sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Hmm. Kalau kita mau lihat dalam proses evangelisasinya Yesus, harus lihat siapa sih sebenarnya kita ini. Alasan apa sih sebenarnya Yesus menjadi manusia dan sama dengan kita sih? Oke, saudara-saudariku yang terkasih, kesuksesan dalam misi, di dalam pekerjaan kalian, di dalam rumah tangga kalian, itu dibagi dalam 3 kelompok besar ya. Pengetahuan itu 15%, kemampuan itu 15%, tapi sikapmu 70%. Contoh kecil, lektor yang baik, 55 itu ada di sikap, 35 ada di diksi dan ton, hanya 10% ada di pesan. Tetapi semuanya itu dalam proses orang lektris, itu harus dibedakan dengan lektor dan dan ini proklamator. Lektor itu semua orang bisa jadi lektor. Karena apa? Lektor dia punya komposisi perjalanan proses seperti ini. Huruf ke mata, mata ke kepala, kepala ke mulut. Sedangkan proses orang proklamator itu beda. Dari buku atau huruf ke mata, mata ke kepala, kepala ke hati, hati ke mulut. Jadi jadi di sini sebenarnya di Spanyol, hmm, tidak lagi dikatakan lektor melainkan proklamator. Karena prosesnya berbeda. Semua orang bisa baca loh.
Tapi tidak semua orang bisa menjadi pewarta. Yang di sini kalau proklamator itu pewarta ya, dalam pengertian ini. Jadi yang jadi lektris atau lektor dalam konsep Indonesia, maaf pakai kata itu, karena kalian yang pertama yang mewartakan. Kalau 35% di sikapmu tidak menunjukkan itu, sikapmu hancurlah. Maksudnya yang ke belakangnya pasti terganggu semua. Khotbah, contoh kecil. Khotbah, 40% introduksi, 40% 40% penutup. Jadi hanya 20% pesan. Kami di Marin waktu saya ikut ini kursus predikador, khusus pewarta. Kalian imam-imam nih tidak tahu di mana kalian punya pesan itu. Pesan khotbahmu saya tidak, kalian bingung, kami sebagai umat awam yang bilang kan evaluasi. Kami bingung mau omong pakai teologi dari mana, dari atas, dari bawah, tidak jelas. Dari mana mau dibawa, digiring kami sebagai gembala, kalian mau giring kami dalam khotbahmu seperti apa? Buset, awam-awam. Kesempatan lapis kita semua itu. Contohnya Amerika Latin. Kalau di Amerika Latin ini, kalau imam khotbah, semua orang terbuka matanya. Karena turun sampai di bangku-bangku ngomong sama suaranya, tonnya, dan semuanya. Dan saya masih ingat ini John Prior, dosen pater orang Inggris, dosen teologi sosial di Lelelo. Di Amerika Latin, ketika imam khotbah semua orang terbuka matanya, takut nanti ditanya seperti apa ya, dialognya seperti apa. Di Indonesia, kalau imam khotbah semua orang tidur, seolah-olah khotbah itu adalah obat tidur untuk orang-orang Indonesia. Contoh kecil ya. Karena panjang, karena tidak jelas kadang seperti itu. Pater John Priyo itu dia pengkritik sosial, dia punya teologi sosial. Jadi kalau kami di Delelero, sebelum diakon, eh, kita diutus cari kerja. Kita diutus di pelabuhan, jadi kuli di sana, atau jaga toko, atau temani, cari pokoknya cari kerja. Saya pernah dapat di pelabuhan dan harus kerja seperti buruh ya. Merasakan teologi sosialnya seperti Tuhan dalam konsep para buruh itu seperti apa. Jadi kalau hari terigu putih semua, rambut putih semua, hari Senin semen semua begitu kan. Harus bongkar ya, bongkar dari kapal-kapal yang datang dari ujung pandang ke truk, truk ke gudang kan seperti itu. Jadi inilah supaya kalian jadi imam harus merasakan bau domba itu seperti apa dia bilang. Kalau itu dia tuh mereka itu buruh pelabuhan, rasanya bagaimana kamu merasakan dia karena bayarannya itu per bongkar berapa ton kita bongkar hari ini lalu dibagi gaji kita dalam pengertian itu. Harinya hujan, rasanya bagaimana kalau mereka menangis tidak bisa bawa sesuatu ke rumahnya. Makanya itu panggilan tadi. Jadi admin kembali lagi jadi apostol. Jadi kembali rasul. Memang susah ya. Saya masih ingat waktu gempa Jogja 2006 bersama OMK dari Arnoldus Jansin Bekasi. Harus jadi relawan di sana. Baik, masuk, enak. Waktu gempa Aceh, Sabang semua harus jadi relawan sampai Sabang. 2 bulan, lebih dari 2 bulan di daerah Nanggro Aceh Darussalam sampai dengan Sabang. Mm-mm. Dan malam terakhir bertemu dengan mahasiswa-mahasiswi Aceh, Banda Aceh. Dan mereka bilang, kalian Katolik ya? Jadi takut ya mau jemput. Wah, 90% lebih Islam nih di Aceh nih bagaimana? Lalu iya, kami Katolik dan kami beberapa seminaris frater kan waktu saya jadi koordinator relawan dari Lelero. Kami 8 frater. Lalu tingkat 4 waktu itu dan bilang iya kami dalam proses mau jadi pastor dan semua. Mereka punya kakek, "Hai, orang Katolik baik-baik ya, oh ya kalian seperti pondok pesantren ya, iya iya daripada kita mau jelaskan bagaimana bilang iya iya, oh orang-orang Katolik baik-baik ya." Dan ketika saya pulang tulis skripsi tentang Emmanuel Levinas, filsafat wajah. Karena pengalaman di lapangan seperti itu membuat. Jadi eh, filsafat wajahnya Emmanuel Levinas ada satu frasenya seperti ini. Ketika seseorang memandang saya bertanggung jawab terhadap hidupnya.
Jadi tanggung jawab itu mulai dari hal-hal yang paling kecil, melihat, penglihatan dan semuanya itu menatap, tidak perlu yang terlalu jauh-jauh. Makanya ketika orang lain menatap saya yang bertanggung jawab atas dirinya. Makanya saya tidak punya hak untuk membunuh, saya tidak punya hak untuk mencela, saya tidak hak untuk mencaci maki dan semuanya dalam pengertian ini. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, inilah kalau kita melihat dari mau sukses jadi pewarta Yesus, mau sukses evangelisasi bersama Yesus. Yang pertama, pembaharuan sikap hidup dan misimu di dalam sikap hidup Yesus punya. Kalau tidak memang susah. Omong tentang sikap hidup, di sini ada 70%. Untuk sukses 70%. Kadang pengetahuan itu hanya 15%, kadang kemampuan itu hanya 15%. Tetapi kalau sikapmu, contoh, hujan deras, kita punya pilihan. Saya mampu untuk sampai ke rumah. Oke, saya punya pengetahuan, ambil Grab. Tetapi kalau tidak saya mau ambil sikap, memang susah. Saya akan berada di sana sampai badai berlalu. Karena itu ada satu pepatah katakan bahwa jangan tunggu sampai badai berlalu. Latihlah, berjalanlah di atas badai. Jangan tunggu hujan berhenti baru jalan. Belajarlah berjalan di dalam hujan. Ini sikapmu. Jadi mau 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 sukses dalam evangelisasi seperti Yesus, seperti para rasul, seperti Paulus, waktu baik walaupun tidak baik, Paulus mewartakan. Karena itu sikap ya. Hari ini sikap ya. Contoh kecil, sikap itu. Seorang buta dia minta-minta ya. Kan buta gimana? Lalu datang seorang dia tulis, wow, hari ini indah sekali. Bersyukurlah. Semua orang, kok dia buta, tetapi dia tahu rasa syukur. Maka semua orang kasih dia uang karena sikapnya. Walaupun dia buta, dia tahu bersyukur. Sikap ini penting sekali, saudara dan saudariku yang terkasih. Oke, bagaimana dengan sikap itu? Mungkin 1 jam lagi, 1 jam, mungkin semoga 30 menit selesai. Video dalam bahasa Spanyol, tapi mari kita nonton bersama-sama. Bentar, aku jadi Romo kok. Dia keluar suaranya. Oke, sekarang sudah. ¿No sabes andar? Ni hablar. ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar. ¡Oh, María! ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portera es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado al balón, que se acerca como una bala a la portería. ¡Gol! 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 Un niño en la silla de ruedas ha metido gol. ¡Gol! Pero qué rara es María. Señor, déjeme a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate, chocolala, chocotete, chocolate, chocolate. Érase una vez una bruja enamorada de un príncipe. 1,
dos. 1, 2. 1, 2. ¡Capitán! ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán! Solo vos podéis salvarme. No conseguiréis salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Jo, jo, jo! El príncipe y la brusa fueron felices por siempre jamás. 1, 2, 3 al escondite inglés sin mover las manos ni los pies. 1, 2, 3 al escondite inglés sin mover las manos ni los pies. ¡Ah, te he pillado! ¡Sí! Tú solito lo has conseguido. Vas a recuperarte y vas a andar y también hablar y vamos a viajar por todo el mundo. ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. María, hoy no puedes salir al recreo. Mira, está muy cansadito. Si quieres puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy? entrenadora del mundo. Seguro que ha sido él. No nos podíamos imaginar que estuviera tan malito. Nunca se está preparada para algo así. Bueno, por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir. La verdad es que su cara era de alegría. No sé cómo se lo vamos a decir a los niños. Sobre todo a María. Se había hecho muy amiga de él. Ya lo sé. Recogeremos sus cosas lo antes posible. Siento que hayas tenido que pasar por este trance. Tahun dia jadi guru, setelah itu dia jadi guru. Buenos días, Setelah dia niños. 20 tahun, Soy dan María, ingat vuestra nueva tali profesora. tadi yang dia selalu bawa.
Sebelum lanjut satu dua komen dulu. Silakan. Yakob di sini atau siapa yang di sini? 5 menit untuk komen. Karena kita belum masuk ini. Kita masih lihat kondisi manusia dan semuanya belum masuk kepada Yesus punya. Semoga 15 menit bisa selesai dalam pengertian Yesus punya sikapnya di mana. Silakan siapa malam ini jadi moderator, host, Jimmy? Michael, Oh iya, Mike, Michael, Mike, 5 menit ya. Komen dulu 5 menit yang telah kita apa ya berjalan bersama dalam 1 jam lebih ya, masih seperti itu. Oke, silakan. Teman-teman di room mau komen silakan. Bu Eleona dan teman-teman mungkin video tidak bisa dimengerti dalam bahasa Spanyol tapi saya beri gambaran umum bahwa ketika masuk di kelas itu ada yang tidak yang tidak normal lah, bukan seperti yang lain. Dia tidak bisa berdiri, tidak bisa omong. Ternyata sikap dari dari anak Nona itu penting sekali dalam pengertian seluruh perjalanan dan hanya karena tali itu dia bisa memberikan yang terbaik. Ternyata misi kita pikir nanti kita semua ada dulu. Baru buat misi, baru bisa mewartakan, baru bisa apa ternyata dari hal-hal kecil sikap kita yang Nona tadi punya anak kecil tadi dan selama 20 tahun dia setelah itu dia memilih untuk jadi guru hanya karena satu hal kecil, tali kecil. Makanya film pendek itu namanya tali kecil. Makanya dia pakai di tangannya sampai dia jadi guru kembali. Mungkin 5 menit ini sebelum lanjut, saudara-saudariku, silakan ke evangelisasi Yesus punya. Mungkin ada komen pendek, silakan. Semuanya pada diam, saya jadi takut juga teman-teman, nih. kalau mau ada komentar teman-teman mau Deotro dan mereaksi dari kawan-kawan. video itu, Kalau Dari komentar video atau dari semua dari awal, silakan. komentar saya untuk melihat tadi film tadi ya Romo ya. Eh, kalau kita mengambil sikap dari anak perempuan tadi yang dia sangat care ya dari film tadi saya melihatnya memang harus menjalin tali itu Romo, menjalin tali ya. Kalau mungkin sesama kita dalam penginjilan ini mungkin dari tali kasih ya Romo. Tapi kalau untuk tadi film tadi kan dia menggunakan tali sebagai media ya. Jadi media kita ya tadi Romo katakan tadi media kita untuk dekat kepada orang tuh ya media jalan satu-satunya adalah kasih. Seperti itu Romo. Terima kasih. ya, apalagi teman-teman ada yang mau memberi komentar. Saya Kalau nambahkan, oh ya silakan Ibu. ya, tadi anak perempuan tadi itu begitu care sehingga eh, memberikan apa penyembuhan bagi temannya yang tadinya duduk di kursi roda, tadi bisa sembuh ya. Tadi apa berdansa berdua tadi ya, kalau nggak salah tangkap. Anak itu mati. Anak itu mati. Iya, Bu. Anak itu mati. Oh, nah tadi Tetapi tadi tapi sebelum mati, Nona itu bisa memberi yang terbaik yang anak itu mau dalam hidup. Bisa bergembira, bisa mm-mm, merasa bahwa walaupun saya ini lumpuh, tetapi saya manusia. Walaupun iya, saya lumpuh, saya 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 masih jadi pribadi. Saya tidak saya tidak apa namanya itu berbeda dari kalian dan semuanya itu. Itu iya, anak itu Nona itu berhasil eh, walaupun waktu tidak lama ya sampai anak itu meninggal, dia bisa menaikkan derajat bahwa kamu tidak lumpuh ya, kamu kamu bisa. Harga dirimu manusia itu penting banget dalam pengertian itu. Tetapi akhirnya anak itu meninggal dan sebelum meninggal dia dia telah merasakan sesungguhnya jadi manusia itu seperti apa. mm, ya. Tadi sempat berdansa berdua tadi itu artinya penyembuhan bukan Romo. Enggak, itu uh, dia merasa bahwa saya bisa berbuat seperti bantuan dari Nona itu dia ikut imajinasi sudah.
sampai ke imajinasi kita kalau masuk dalam yang lumpuh itu dia bisa sampai membayangkan bahwa oh ya, saya ini bisa loh. Nah, walaupun saya lumpuh, saya bisa normal seperti kalian semuanya gitu. Saya bisa berbuat seperti yang kalian buat. Saya bisa main bola, saya bisa main tali, saya bisa dansa, saya bisa seperti itu. Jadi sebenarnya yang dibuat oleh Nona itu pengajaran kita harus mampu menaikkan rasa kemanusiaan, derajat kemanusiaan seseorang seperti itu. Jangan Iya, kita sudah lemah, sudah tidak kenal Tuhan Allah, sudah lumpuh dan semua kita martabatnya kita injak-injak lagi, kita jelekan lagi. Ini yang sebenarnya pesan iya, dari semuanya itu. Dan iya, dia pakai caranya kecil seperti Deutro bilang, hmm, tali-tali aja seperti itu ya. Eh, Kadang kita gunakan banyak cara yang besar, ternyata hal kecil kita lupakan. Silakan Bu, maaf. iya, Membahagiakan ya Romo, membahagiakan orang ya. dengan kasih. Hmm. Oke, benar sekali Ibu. Mas Ibu Loro, Antonia, Antonia, Mas Ibu Loro, Antonia silakan. tadi, Mas Iya, Loro. Roma, malam. Em, Menurut saya ya, kalau sesuatu dilakukan dengan tulus, ikhlas, tanpa saya sendiri gitu. Jadi melihat orang tuh bukan dari mungkin kalau dari video tadi fisiknya gitu, dari luarnya, tapi kita tuh melihatnya sebagai bagian dari diri kita gitu. Bagaimana kita tuh ingin diperlakukan. Jadi eh, sikap tulus yang anak itu lakukan itu walaupun walaupun rasanya seperti sia-sia gitu ya apa yang dilakukan kok anaknya tetap diem aja temanku diem seperti nggak ada kasih respon atau apapun tapi dia nggak nggak menyerah gitu menganggap bahwa ini temanku yang aku kasihi jadi aku lakukan seperti diriku sendiri dia melihat temannya itu seperti dirinya gitu. Di melakukan itu secara tulus dan pada akhirnya walaupun dia nggak bisa melihat dampaknya secara langsung, tapi anak itu merasakan nikmatnya itu untuk dirinya, kebahagiaan yang tidak tergantikan sampai akhirnya dia jalan panggilan sebagai guru. Itu Romo mungkin. Oke, terima kasih Bu Antonia. Nanti sebentar saya simpulkan. Oke, Mas Loro yang angkat tangan. Iya, baik Romo. Yang saya lihat dan review tadi, si Nona kecil ini punya bibit empati dalam hatinya. Karena apa? Begitu bibit empati itu sudah ada, si Nona kecil ini tahu step apa yang harus dilakukan menghadapi eh, teman sekelasnya ini dengan kondisi yang tidak seperti layak rekan-rekan lainnya. Karena tanpa bibit empati, sulit Romo, menurut saya untuk mengatur anak seumur seperti itu, mengatur bagaimana ini. Eh, Dia belum bisa berkomunikasi, dia belum bisa berdiri dengan baik. Dia atur, Ini dia dari tata connection. sedemikian rupa supaya Apa kena menghasilkan kemarin apa yang diceklik? seperti yang digambarkan di video tadi. Jadi inti dari semuanya adalah bibit empati. Demikian Romo. Terima kasih. Oke, saya lanjut untuk sedikit sebentar kita buat rangkuman karena kasihan juga kalian sudah jam begini. Oke, kita lanjut dulu. Oke, oke. Oke, saudara-saudariku yang terkasih. Kita masuk dalam konsep ini ya. Evangelisasi yang Tuhan punya ya. Kadang misi Musa, misi kita. Deutero Lili siap-siap ya. Keluaran 3:1-22. Tapi nggak usah dibaca semuanya. Lili, Ya, sudah siap? Oke. siap. Ketika Tuhan panggil Musa, Musa itu umurnya 30. Lisa, engkau 44 ya. Iya, Engkau Romo, punya 45. 45.
Musa ketika dia dipanggil umurnya 80. Semua yang ada di room ini, jangan katakan, saya sudah tua. Ingat Musa dipanggil ketika umur 80 lebih. Jadi Lisa 45, jangan lahir 79 ya. Minta maaf ya. Karena saya 80. Oh, iya. Jadi, aduh saya sudah tua, saya nggak bisa lagi. Aduh, jangan pernah keluhan yang seperti itu. Nanti kita sampai kepada keluhannya Musa di dalam pengertian ini. Nanti bilang sikapnya Yesus seperti apa. Tuhan panggil karena dia punya rencana. Ini paling penting. Keluaran 3 ayat 4. Ketika Lili. dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Halo? Ya mau? Terpotong Lili. Terpotong baca Oh, ulang. ya Atau udah deh. sinyalnya saya juga. Sama di Sinyal TikTok saya. juga terpotong ya sinyalnya saya. Ya, saya ulang mau. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Oke. Misinya ada di mana? Ayat 10. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Oke, misinya bawa, membebaskan dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Umurnya berapa? Lili dan kawan-kawan, waktu itu Musa 80 80. lebih. 80 over. 80 lebih. Sandingkan ke Markus 3 ayat 13. Misi apa ketika Yesus memanggil para rasul? Markus 3:13. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Tahan. Kalau Tuhan panggil engkau, itu karena dia kehendaki. Musa dia mau tidak mau Tuhan mau kehendak kau 80 masa bodoh gua gitu kan. Yang penting saya panggil kamu. Minta maaf kata-kata gua. Dulu pernah di Bekasi setahun jadi prater jadi minta maaf terbawa seperti itu. Kalau Tuhan mau tidak ada yang bisa katakan tidak lagi. Tetapi yang dia kehendaki ayat 14-nya untuk apa? 14 di... Oh, tetap di Markus ya, Mo. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Menyertai dia. Menyertai dia pertama. Artinya belajar dengan dia, jalan dengan dia, belajar dengan dia. Banyak yang para pewarta tidak mau ada dengan Yesus, tidak mau menyertai dia. Tahu-tahu muncul di room-room TikTok ya minta maaf ya. Langsung jadi pewarta. Ada dengan dia dulu. Sertai dia dulu, berjalan dengan dia dulu. Setelah itu mewartakan. Ini penting, saudara-saudariku yang terkasih. Kembali lagi kepada panggilan Musa, keluaran Nona. Ya, Tuhan Mo. panggil karena dia punya rencana. Rencananya ada di ayat 10. Sekarang, kali ketika engkau dan saya diutus, itu karena punya kebutuhan. Melihat kebutuhan. Oh ya, teman-teman yang katekumen, kebutuhannya apa ya? Lingkungan saya di sekitar ini kebutuhan apa ya? Ini penting. Apa kebutuhan? Tuhan panggil Musa karena ada kebutuhan. Kebutuhan waktu di Mesir, kebutuhan apa? 7-8, Keluaran 3. Keluaran 3:7-8. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Oke, kesengsaraan dan penderitaan umatnya di Mesir ini menjadi alasan Tuhan kenapa kita dipanggil.
kita dipanggil untuk mewartakan karena ada kebutuhan misi di sana. Karena ada sesuatu di sana, kita dipanggil dan diutus. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Yuli, sebentar Yuli. Lili. Lili. Oke. Jadi dalam konsep kita, kadang kita asal labrak ya, seperti itu. Pewarta yang baik. Ingat, teliti, tanah itu untuk padi atau tanah itu untuk jagung. Jadi jangan asal lapis saja. Yang penting kita buka room dan mewartakan. Jangan. Lihat kebutuhan umat dulu. Butuh itu seperti apa. Kalau umat contohnya di Flores dia butuh ini, dia berbeda dengan tanah misi yang ada di Jawa atau di Kolombia ini. Kebutuhan misi berbeda. Sebagai pewarta yang baik, saudara dan saudariku yang terkasih, jangan hanya berpikir apa yang mereka beri, tetapi tanyakanlah apa yang mereka butuh. Paling gampang sih minta supaya mereka kasih, tapi susah untuk katakan apa sih sebenarnya yang mereka butuh. Karena itu Tuhan mengutus, Yahweh mengutus Musa itu karena ada kebutuhan di Mesir, yaitu kesengsaraan dari orang-orang Israel di dalam penindasan itu. Ini yang menggerakkan hati Allah untuk mengutus, memilih, memanggil dan mengutus Musa. Ada kebutuhan. Jadi ini penting sekali, pekah terhadap kebutuhan. Dan Tuhan panggil apapun situasi kita. Ingat, tadi tadi Lisa bilang saya sudah 45 tahun, Musa 80 tahun. Apapun situasi kita, kita dipanggil apapun situasi kita. Alasan, siapakah saya ini? Keluaran 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini?" Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan, siapakah saya ini? Saya sudah tua, saya tidak berguna lagi. Saya mau ngomong apa dan semuanya, siapakah saya ini? Nah, lalu alasan kedua, alasan kalau kita mengeluh tuh, alasan pertama siapakah saya ini? Kok pakai orang lain saja Tuhan nih? Kenapa pakai saya? Alasan apa yang saya harus katakan? Nah, 13-nya, Nona. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Nanti saya katakan apa? Umur saya sudah tua begini, saya lahir di Mesir. Nanti saya bagaimana katakan kepada orang Israel sendiri? Kepada keluarga saya sendiri. Seperti itu kan kita punya alasan keluhan supaya jangan pergi mewartakan. Alasan orang tidak akan percaya saya, Keluaran 4 ayat 1. Lalu saut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu." Siapakah Kak Yesus berhadapan? Siapakah dia ini? Bukankah dia anak Yosef, tukang kayu, saudara-saudarinya, ibunya ada bersama dengan kita? Macam begini. Orang, orang tidak percaya saya Tuhan. Kenapa saya harus pergi ke sana gitu kan? Alasan yang lain saya tidak tahu omong. Ayat 10-nya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Karena alasan semuanya ini dia bilang utus orang lain saja. Ayat 13.
Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Ini gambaran umum kita ya, saudara dan saudariku ya. Banyak alasan. Teman-teman untuk kalau mau pergi untuk misi, untuk pergi evangelisasi, mau pergi lingkungan untuk yang begini. Banyak alasan. Tuhan saya ini siapa? Tidak tahu omong. Nanti apa yang saya harus katakan? Alasan, Tuhan Allah. Nanti orang tidak percaya saya kan? Mau bilang bagaimana Tuhan? Lalu bilang, kalau begitu utus orang lain saya, Tuhan Allah ya. Oke, nanti kita buat rangkuman sebentar, teman-teman sayanya mempercepat uh, penjelasan. Oke, nanti ini situasinya Musa. Ini situasi Musa dan strategi apa yang Tuhan pakai? Strategi yang Tuhan pakai. Silakan Nona. Pergi berdua. Keluar yang sama Keluaran. tapi ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya." Bab 5 ayat 1 Nona. 5 ayat 1. Jangan takut. Strategi yang Tuhan pakai. Engkau tidak sendiri. Ada tim khusus. Ini yang namanya strategi kelompok kecil ya. Jangan Kemudian takut. Musa dan Harun Silakan. pergi Bab 5 ayat 1-nya. Ya, bab 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Oke, misi berdua. Sejak awal kejadian 2 ayat 18, Tuhan pasang laki-laki dan perempuan. Jadi misi berdua. Misi berdua ini penting sekali ya dalam strateginya Allah pada saat pembebasan orang Israel dari Mesir. Lili sandingkan ke kejadian 2:18. Bagaimana dengan laki-laki dan perempuan? Berdua juga. Oke. Kejadian 2:18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Oke, jadi ini strategi Allah ya. Kalau kita melihat dalam konteks Musa, engkau tidak sendiri. Ada yang lain, ada yang menemani dalam pengertian ini. Dalam keluarga, ada suami istri. Misi berdua dalam pengertian ini, saudara dan saudariku yang terkasih. Kadang begitu banyak keluhan kita. Nanti kita mempercepat. Bagaimana dengan misi Yesus dan misi kita? Tujuan dari misi itu, silakan Nona. Yohanes 6, 38-40. Kita lihat juga banyak Yohanes tujuan, 6, hanya saya rangkumkan dalam beberapa ayat saja. Silakan. Yohanes 6, 38, 40. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sama seperti tujuan dari Musa diutus untuk membebaskan. Dan sekarang bukan hanya untuk membebaskan di atas dunia ini, tetapi pembebasan di sana. Keselamatan bagi semua orang. 1 Timotius 2 ayat 4. Tuhan mau semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh Halo, Mike, sinyal saya atau Lili punya nih? Halo? Iya, saya ulang Yang mau. lain bisa? Oke,
Oke, yang terputus. yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tujuan Markus 1:14. Kita lihat tujuan tujuan kalau nggak tahu tujuan dulu, bagaimana mau mau pakai pakai strategi misi kalau nggak tahu tujuan apa? Oke, silakan. Markus 1:14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Halo, lanjut lanjut. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Oke, kita lihat sekarang tujuan misinya. Misi yang harus dibuat. Matius 9:35. Matius 9:35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kekerajaan surga, menyiapkan segala penyakit dan kelemahan. Lukas 19:10. Lukas 19:10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, tujuan misi. Oke, ini antara tujuan dan misi ya. Matius 28, 18-20 tentang pergilah ke seluruh dunia. Oke. Nanti kita lihat strategi Matius Yesus itu seperti apa. Matius 28, 18. Yesus mendekati mereka dan 20. berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Oke, berhadapan dengan orang yang di luar kekristenan, yang tidak kenal dia. Yohanes 10:16. Nona. Yohanes 10:16. Misi untuk yang di luar. Oke, silakan. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Oke, masuk ke strategi kecil dari Yesus punya. Strategi yang pertama, strategi yang dia punyai, yang telah kita baca di dalam Markus 3:13 tadi, sudah dibaca strateginya ya, Lili. Tidak Iya. usah ulang lagi. Dia panggil orang yang dia kehendaki. Setelah panggil orang yang dia kehendaki, dia buat apa? Ada bersama dengan dia, setelah itu dia pergi mewartakan, dan ayat 16 itu dia memberi kuasa untuk menyembuhkan semuanya. Ini strategi yang dipakai Yesus, dipanggil, ada bersama dengan dia, untuk belajar bersama dengan dia, berjalan bersama dengan dia, ini yang kita namakan strategi kelompok kecil ya. Ini penting sekali saudara dan saudariku yang terkasih. Dan hasil akhirnya, Yesus mengutus 72 murid ya, berdua-dua dalam pengertian ini, 12 rasul, 72 murid dalam pengertian ini, strategi kelompok kecil pergi berdua-dua dalam pengertian itu. Matius 16, 18, 19. Strategi berikutnya. Setelah panggil mereka semua, apa yang dia buat? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Oke, ini penggenapan yang ada dalam perjanjian lama. Seorang raja akan pergi, dia harus meninggalkan strategi berikut. Dia harus meninggalkan siapa yang melanjutkannya.
eh, kita sambung, bandingkan dengan Yesaya 22, 20, 22. Yang sama seperti Matius 16, 18, 19, itu kita bisa temukan di dalam Yesaya 22, 20, 22. Silakan. Bentar, Mo. Om Dew, tolong Om Dew. Yesaya 22, Romo. 22, 20, 22. 20, Udah 20. ketemu, udah ketemu. Yesaya 20, 22. Yesaya 22, 20, 22. Oh, Yesaya 22. Yesaya 22, 20, 22. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi Oke, kaum Yehuda. ya. Oke, jadi setelah itu strategi berikutnya dia panggil semua, dan sekarang strategi kepemimpinan. Dia akan memberikan kekuasaan, kunci semuanya kepada siapa? Ini penting ya. Dan mereka yang menerima kunci itu akan disebut Bapa. Silakan, Nona. Kita apa mau? Ya, lanjut lanjut ayatnya, belum selesai tadi. Oh, yang tadi. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Oke, semua yang menerima kunci dalam hal ini Matius, strategi ini ya, memilih siapa yang harus melanjutkan. Dan mereka yang memilih kunci, menerima kunci akan dipanggil Bapa. Karena itu paus, papa artinya Bapa. Dan ini Yesus pilih sendiri loh, strategi kepemimpinan dalam pengertian ini. Siapa yang akan melanjutkan? Sudah ada grup kecil ini, tetapi siapa yang akan melanjutkan? Dan di dalam grup ini ada orang penting dalam pengertian kepemimpinannya. Yohanes 21, 15, Nona. 15, 17. Yohanes 21. 15-17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula Lili, kepadanya cukup, untuk cukup. Strategi pengembalaan. Oke, penting sekali. Lukas 10:1 dari ayat 1. Apa yang dibuat? Strateginya Yesus seperti apa ya? Lukas 10 ayat 1. Ayat 1 ya dulu. Kemudian daripada itu Tuhan menunjukkan 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan ke tempat yang hendak dikunjunginya. Oke, Nona. Mendahului dia, artinya dia nanti pergi ke sana kan? Dia pergi ke sana. Jadi mereka berdua-dua. Kenapa 72? Baca ulang, Nona. Baca ulang. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua Oke, mendahuluinya oke. ke 70 setiap murid, maaf. kota. Oke, ke setiap kaula yang akan dikunjungi dia. Artinya 70. Kenapa 70? Mentalitas Yahudi pada saat itu bahwa seluruh negara ini itu hanya ada, seluruh bangsa di dunia ini ada 70. Artinya pergi ke seluruh dunia. Dalam pengertian ini. Berdua-dua dalam pengertian tim-tim kecil. Yang selulah namanya. Yang kadang kita lupa. Membentuk yang sekarang kalau gereja kita analisa KGB, kelompok gereja basis, dulu KUB, kelompok umat basis. Sebenarnya strategi yang sama Yesus buat namanya strategi kelompok kecil. Dan kelompok kecil ini yang dunia marketing pun harus dari kelompok kecil ini
dia berkembang ke kelompok yang lain ya. Namanya apa ya kalau dunia marketing itu? Eh, Lili, saya bantu kau, engkau panggil orang lain. Ini dalam pengertian apa ya? Internet saya ini lari turun naik nih. Halo, bisa didengar nggak? Halo? Bisa Jelas, Romo. multi-level Oke. marketing kamu? Multi level marketing dalam pengertian ini, tetapi Katolik bukan untuk multi level marketing. Ini digunakan oleh denominasi Protestan. Persyaratan engkau sudah masuk ke dalam sekolah itu, tim khusus, maka minggu depan engkau harus harus engkau datang dengan orang lain. Ini yang makanya Protestantisme dikuasai oleh tiga teori kan, teori marketing, teori prosperity kemakmuran dan teori reconocimiento ke dalam pengertian dalam bahasa Spanyol diterjemahkan ke Indonesia sebagai teori penghargaan. Ada tiga teori yang menguasai Protestantisme, tetapi kebutuhan untuk kebutuhan pribadi dan manipulasi untuk kepentingan pribadi dan keluarga dan denominasi dan semuanya itu. Jadi ini bagaimana eh, marketing pastoral itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Ternyata Yesus gunakan strategi kelompok kecil itu demi kerajaan Allah, bukan demi dia, bukan demi uang, bukan demi apa. Tetapi marketing kelompok kecil ini digunakan untuk pewartaan. Jadi jangan lupa saudara-saudariku, kalau ada sum-sum seperti ini, mari kita mengasah, mari kita membentuk. Inilah ada bersama dengan dia dengan cara seperti itu. Bagaimana kita mewartakan kalau kita tidak ada bersama dengan dia, belajar dari dia? Bagaimana kita tahu? Apakah para rasul itu pergi belajar sendiri-sendiri? Nanti Paulus bilang, yang saya lanjutkan, yang saya teruskan kepada kamu adalah yang saya terima dari dia. Nanti kita ini terima dari siapa? Ini persoalan juga ya, Deutero dan kawan-kawan gitu. Terima dari internet, terima dari buku, terima dari cap, terima. Ini yang sumbernya dari mana juga ini juga. Kalau tidak pernah ada bersama-sama dengan dia, bagaimana belajar berjalan bersama-sama dengan dia? Nanti jadi persoalan kalau tidak pernah ada bersama-sama dengan dia, apa yang terjadi? Ya sudah interpretasi kitab suci sendiri-sendiri dan buat denominasi. Itu yang terjadi sekarang ini. Sandingkan ke Markus 6:7, Nona. Markus 6:7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Oke, Yesus bukan hanya utus 70 maaf. Sekarang grup kecil yang dia buat ini, 12 rasul ini, dia juga utus berdua-dua. Berdua-dua. Karena itu kalau dalam perjanjian baru nanti setelah Yesus pergi, Petrus berjalan dengan Markus. Paulus dengan Timoteus, Paulus dengan Lukas. Dalam pengertian ini, kalau kita mau lihat ya, wah, berarti strategi yang sama yang digunakan oleh para rasul memakai strategi Yesus. Makanya di setiap kota yang mereka kunjungi, mereka mentabiskan presbiter, mentabiskan uskup, mentabiskan diakon. Dalam pengertian selula ini, proses pembentukan kelompok-kelompok kecil strateginya Yesus seperti ini. Itu digunakan oleh denominasi, tetapi untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Ulang Nona. Markus 6 ayat 7 tadi. Mau hilang mau. Markus 6 ayat 7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Lanjut, Lili, lanjut. Dan berpesan kepada mereka Ingat supaya pesannya itu. Ingat pesan itu. dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu.
Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Lili dan kawan-kawan, dari strategi kelompok kecil ini, apa yang terjadi? Hasil apa? 10, Lukas 10, 17, 20. Lili. Lukas 10, 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu akan terdaftar di surga. Pahala terbesar mengembalikan seorang saudara kita dari tempatnya yang salah, error, pemikirannya, doktrin yang error, kembali kepada doktrinnya Kristus. Karena itu, strategi kecil ini penting sekali. Untuk strategi kecil ini, yang pertama harus punya identitas yang jelas. Identitas itu adalah ada bersama dengan dia, Markus 3:14 tadi. Dia memanggil para rasul untuk ada bersama dengan dia, menyertai dia. Inilah identitas kita. Ini identitas kita, teman-teman yang ada di Sumi. Ini identitas kita. Yang pertama, ada bersama dengan dia. Ada bersama dengan dia, inilah strategis penting sekali ya. Kalau tidak ada yang bersama dengan dia, nanti bagaimana? Tidak ada koinonia dengan dia, tidak ada komunia dengan dia. Yang kalian wartakan apa? Tujuan, objek yang jelas. Pergilah ke seluruh dunia. Wartakanlah. Jadikanlah semua muridku. Dan ajarkanlah semua yang saya perintahkan. Dan aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. 3. Kunjung satu sama lain Jangan lupa itu. Jangan tertutup. Petrus pergi kunjung ke seluruh. Kisah 9:32 kalau kita mau sanding ke sana tidak usah baca kita harus kita lihat itu. Jangan tertutup dengan dirimu sendiri. Saya hanya minta saudara-saudaraku Katolik buka Rom itu. Punya waktu untuk dimensi keluargamu, untuk dimensi sosialmu, untuk dimensi parokimu, untuk berpartisipasi di dalam perjalanan program-program parokimu. Tolong itu. Kalau tidak bagaimana? Dan yang keempat, menghidupi dimensi gereja ini yang telah kita baca bersama dalam kisah tadi ya. Kisah para Rasul 2:42-47 dari 38 kalau kita mau. Jangan lupa dimensi gereja itu bertekun di dalam pengajaran para rasul, di dalam pengajaran gereja, di dalam persekutuan yang sama, satu yang sama, gereja yang sama, merayakan liturgi yang sama, dan di dalam setelah merayakan liturgi melakukan diakonia, pelayanan yang sama. Dan ketika melayani kita memberikan kesaksian hidup sebagai Katolik yang satu, kudus, apostolik. Ini penting dan kalau kita ritus Roma ya. Dan saudara dan saudariku yang terkasih, demikianlah perjalanan hidup kita. Jangan pernah lupa itu. Jadi masih banyak sebenarnya strategi. Nah, makanya ini kita mulai dengan strategi kelompok kecil ya. Kelompok-kelompoknya Yesus seperti ini. Dan dan 3 pertemuan awal adalah introduksi kepada tema-tema yang akan kita hidupi di perjalanan Zoom kita ini. Jadi Jimmy dan kawan-kawan, ini strategi kecil Yesus punya. Kalau kita sandingkan dengan perjanjian lama,
dengan alasannya Musa tidak tahu omong, umurnya sudah 80, nanti orang lain tidak percaya, lalu nanti bilang, biar orang lain saja yang pergi. Begini demikian pun alasan-alasan kita. Jadi saya serahkan kembali ke host, ke Leo, ke saudara-saudariku yang ada di Zoom ini. Mungkin bisa protes, mungkin bisa apa. Hanya pelan-pelan, hanya kita berjuang untuk masuk ke evangelisasi digital, evangelisasi kehidupan nyata itu seperti apa dengan cara-cara kecil seperti ini. Kalau Yesus buat kelompok kecil, strategi kelompok kecil, kenapa kita tidak bisa membuat strategi kelompok kecil ini dengan fasilitas yang sudah ada pada kita? Zoom ada, TikTok ada, Facebook, Instagram, YouTube ada, dan semuanya ini belum masuk kepada kepada apa yang harus kita lakukan sesungguhnya. Ini hanya sebagai pengantar kecil tiap Kamis untuk masuk ke blog besar nanti. Zoom kita perjalanan iman kita seperti kita merayakan tahun liturgi sebagai perjalanan iman. Demikian pun eh, dengan tujuan bahwa yang pertama adalah tujuan salvificatis, tujuan keselamatan, bagaimana seorang Katolik melakukan perjalanan keselamatan di dalam tahun liturgi, dan tujuan kedua adalah supaya orang Katolik tahu mempelajari setiap waktu berahmat, kairos, di dalam pesta, di dalam masa ordinaria, di dalam masa Pasca dan Prapaskah, di dalam masa Natal dan Advent, di dalam merayakan santoral, perayaan-perayaan orang kudus, pesta, peringatan, dan hari raya. Ini yang kita namakan supaya iman, hanya jangan percaya bodoh namanya seperti itu. Makanya tadi 1 Timotius 2 ayat 4 katakan bahwa Tuhan mau semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Dan siapakah dasar dan tiang penyangga kebenaran? Gereja. 1 Timotius 3 ayat 15. Siapa gereja itu apa? Keluarga Allah keluarga Allah, yaitu gereja dari Allah yang hidup. Dan ingat, gereja adalah penerus berbagai nubuat dan hikmat. Efesus 3 ayat 10. Dan gereja itu disucikan oleh Yesus sendiri. Karena itu kita semua ini bertanggung jawab untuk namanya untuk meneruskan perjalanan kasih keselamatan dari Tuhan itu sendiri. Eh, Deutro, teman-teman mungkin Lili, coba 1 Timotius bab 6 mulai ayat 1. Menutup dengan itu sedikit ya. 1 Timotius bab 6 ayat 1. Mulai dari ayat itu. Nanti saya lihat sampai berapa ayat nanti. Silakan dibaca. Untuk menutupi. Semua eh, Oke. semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Saudara-saudariku, yang kita buat malam hari ini, agar seluruh pengajaran Allah itu, doktrin Tuhan itu tidak dihujat. Lanjut. jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya itu. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Oke, Penyakitnya ayat ini penting, Deutro. Ingat ayat ini. Baca kembali. Karena kita berhadapan dengan orang yang menentang kita, menentang semua doktrin gereja Katolik, menentang ibadah kita, menentang pernyataan Yesus sendiri tentang pembaptisan, tentang pengakuan dosa, tentang Ekaristi. Sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Baca kembali ayat itu. Ini posisi kita, Ayu. Lili, maaf ya. Saya selalu Ayu, selalu Yulita. Maaf. Lili, silakan baca kembali ayat terakhir tadi. ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Sebelumnya, Nona. Penyakitnya, Sebelumnya. Gayamo,
Jika seorang mengajar ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan Sebentar, tidak menurut Lili. Pernyataan sehat Tuhan kita Yesus Kristus. Contoh. Dia bilang baptis Tritunggal, orang protes. Dia bilang Yohanes 10, Yohanes 20, 22, 23, terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosa yang diampuni kamu tentang. Dia omong inilah tubuhku, inilah darahku. Roti yang ya, ini adalah benar-benar makanan. Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Kalian protes. Dia bilang 6 Yohanes 6 46. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku ada di dalam dia dan dia ada di dalam aku, kalian protes. Jadi menentang seluruh pernyataan Yesus sendiri. Silakan lanjut. Mereka yang dan menentang ini sebenarnya tidak tahu apa-apa. Silakan. tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan Detro, engkau komen itu. Jadi kalau mereka tidak tahu apa-apa, apa yang mereka buat? Silat lidah kan, Deutro atau Leo? Kalau kita masuk di room-room kan begitu ya. Mereka silat lidah, padahal tidak tahu apa-apa kan? Mesti Deutro yang komen sebentar ya. Oke, lanjut dulu. Tidak tahu apa-apa, mereka buat bersilat lidah dan lanjut. penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Yang mengira ibadah itu sebagai sebuah sumber. Keuntungan. Jadi mereka bersilat lidah, pokoknya membuat perpecahan dan semua, dan menganggap bahwa ibadah itu sumber keuntungan. Lanjut sedikit satu ayat. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Jadi mereka hanya ambil ayat ini. Nah, ibadah sebagai membuat keuntungan besar. Lanjut lagi, Nona. Baca itu, Sebab jangan lupa 1 Timotius bab 6 itu, saudara-saudariku. Lanjut. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dari berbagai-bagai duka. Karena itu Katolik yang ada di sini, kalau kalian tidak mendalami imanmu, kalian tidak benar-benar mempelajari imanmu, kalian tidak pernah masuk ke room-room, namanya grup strategi Yesus punya, untuk menyertai dia, belajar dari dia, bagaimana kalian bisa berhadapan dengan semua situasi seperti ini. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, marilah sama-sama dedikasikan waktu 1-2 jam bersama-sama hari Kamis. Kalau ada room-room seperti oke lah. Ini kita belum masuk ke tema-tema ya. Struktur pewartaan teman-teman yang di CAP, teman-teman yang di kelompok-kelompok formasi. Saya kagum dan semuanya itu. Karena ini loh, karena imanmu harus diasah ya. Imanmu harus dipelajari.
Kamu harus mampu memberikan alasan kepada imanmu. Kalau tidak, bagaimana ketika orang bertanya tentang Maria, orang bertanya tentang pembaptisan, orang bertanya tentang hari Minggu atau hari Sabtu, orang bertanya tentang Tritunggal Maha Kudus, orang bertanya tentang ini patung sebagai apa, sebagai berhala, atau ke Paulus bilang berhala itu kepada situasi rohani atau situasi spiritual yang namanya kedengkian, kebencian, dan keserakan. Mereka tidak mau sentuh berhala ini, tapi sentuh berhalanya patung sebagai ornamen liturgis, dan kita harus mampu memberikan alasan kepada iman kita itu sendiri. Jadi terima kasih. Break ya, teman-teman. Sudah dari tadi kita mulai jam 7.30, 8.30, 9.30. Sudah 2 jam ya, 8.30, 9.30. Jadi 9.30 tepat. Kita mulai juga tepat tadi, 2 jam. Break, mau ada yang mau ke kamar kecil, ke belakang. Kita 5 menit break, saya juga ya, teman-teman. Oke.